Eh, Prinsipnya hari ini malam ini kita akan coba bincang-bincang santai aja ya, karena memang eh bisnis drone itu kalau kita bilang nggak bisa ini ya, nggak bisa serta-merta langsung oh begini peluangnya langsung kita hajar baru untung gitu nggak bisa. Jadi memang butuh mental, butuh keberanian tentunya ya, dan butuh perhitungan yang tepat. Oke, nanti kita akan kupas apa aja, mudah-mudahan bisa membantu mensupport teman-teman di seluruh Indonesia. Kita mulai ya. Bentar, saya coba share screen. Sudah terlihat slide saya? Om semuanya, om guru? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai, boleh kita absen dulu lah. Dari Indonesia Timur ada? Ada? Ada Pak. Ada Pak, ada. Dari Mantap. Merauke. Merauke, wih jauhnya. Mantap, wih. Mantap. Terus mungkin Sulawesi, ada Sulawesi? Ada Om, Manado Om, Wah, Manado. mantap. Manado, Om Restu. Lanjut. Pasar, Om. Pasar. Wis, ini dia Makassar. Aman, Miki. Aman-aman. Mantap. Aman, Ji. Dari Kalimantan ada Kalimantan. Oh, ada dari Nabire juga. Mantap. Dari Kalimantan ada nggak Kalimantan? Kalimantan, ayo. Ada Om. Woi, nih Om Alvin ini. Oh, harusnya di Maluku harusnya ini Om Alvin ini. Oke, Sumatera, ada Sumatera. Wah, ini ada dari Aceh. Hadir. Hadir ya. Woi, ngerinya. Kalau Jawa harusnya banyak harusnya Jawa nih. Oh, ini ada Banjarmasin. Mantap. Jawa, ada nggak dari Jawa nih? Jangan-jangan dari ini semua nih. Bogor ada. Ah. Oke. Sip, terima kasih teman-teman dan semuanya sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi bareng ya. Secara prinsip untuk materi ini sebenarnya bukan materi yang terlalu serius gitu ya. Kita bincang-bincang santai aja karena memang informasi yang saya sampaikan sebenarnya sudah banyak sekali beredar di media ya. Karena kan saya ambil beberapa artikel gitu ya sebagai sumber dan mudah-mudahan kita bisa sharing di sini. Oke. Kita masuk langsung, gas. Izin ya Om semua ya. Drone bisnis. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal gitu ya atau yang sudah kenal. Jadi kebetulan saya kalau boleh cerita sedikit, saya mulai ngedrone itu sejak 2015 gitu ya. 2015 baru ngedrone waktu itu Phantom 3 Pro kalau nggak salah. Sebelumnya sih cuman sekedar main-main aja, cuman secara profesional saya mulai di 2015. Maksudnya profesional adalah menerima kerjaan ya. Alhamdulillah waktu itu memberanikan diri dengan harga yang begitu mahal gitu ya. Langsung sharing aja nih. Dengan harga yang begitu mahal, dengan banyak sekali pertimbangan, memberanikan diri beli dan alhamdulillah sekitar 2,5 bulan sudah BEP. Nah, saat itu memang saya rasa wah ini bisnis yang menarik nih gitu kan di drone kan. Kenapa? Karena bahkan belum sampai 3 bulan sudah BEP, ya kan? Nah, ini kalau dilanjutkan bisa cuan nih. Nah, makanya saya coba ternyata kok ketagihan sampai sekarang gitu ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang mau saya share hari ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya masukan gitu ya atau sharing dari saya buat teman-teman yang mungkin sedang cari peluang-peluang yang oke gitu ya, terutama di bidang drone. Oke, keseharian saya banyak di Gresik ya, di Gresik dan saya lebih banyak di mapping, kemudian di perencanaan dan GIS. Jadi kalau mau diskusi boleh ke depan. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi saya mau cerita karena memang
eh saya mulai ngedrone, mulai drone profesional 2015. 2015 dan saya melihat perkembangannya sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini cukup signifikan ternyata, guys. Jadi kalau kita bicara market dunia gitu ya, market dunia itu tumbuhnya luar biasa, bahkan 20 sampai 40% growth-nya per year gitu. Makanya bisnis drone ini kayaknya ke depan bakal menjadi primadona gitu. Di semua sektor ya, di semua sektor. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin susah dijangkau oleh manusia saat ini, itu sudah dikerjakan oleh drone. Even nggak hanya dijangkau doang, tapi speed-nya pun luar biasa gitu ya. Makanya nanti kita akan coba bahas. Jadi 2015 kita coba rangkum gitu kira-kira. Pasar drone itu ternyata sekitar 2 miliar dolar. 2 miliar dolar 2015. Di tahun depannya sampai 2018 memang tumbuhnya nggak signifikan gitu ya. Growth-nya agak pelan, tapi dia langsung menyentuh di angka 6,5 miliar dolar. 6,5 miliar dolar. Nah, 2011 menariknya itu langsung 2 kali lipat switching. Saya nggak tahu, mungkin karena ada tumbuh teknologi baru atau aplikasi baru di drone sehingga menyebabkan dia mulai tumbuhnya signifikan ya. Nah, di sini DJI sebenarnya kalau saya langsung boleh nyebut merek ini boleh ya, semuanya kita terbuka aja ya. Karena kita juga sebagai pelaku juga gitu. Di 2019 sebenarnya DJI sudah cukup berinovasi yang luar biasa. Dia market besar-besaran di 2019 dan dia keuntungannya market share-nya paling gede gitu ya. Memang secara global penjualan drone yang tercatat itu adalah 14 miliar dolar. Gede banget. Kalau 14 miliar dikali 16 ribu banyak banget nolnya kan. Bisa kebayang ya di seluruh dunia gitu. Ya termasuk Indonesia juga gitu kan. Termasuk Indonesia juga. Nah, itu 2019. Nah, gimana waktu pandemi gitu, 2020? Ternyata tumbuh. Ya, kebanyakan waktu pandemi karena banyak lockdown, akhirnya banyak orang butuh hiburan dan akhirnya juga untuk pengiriman barang, logistik segala macam tumbuh. Pemantauan kesehatan atau pemantauan surveillance yang nggak membutuhkan orang ternyata tumbuh gitu ya. Sehingga dicatatkan sekitar 20,8 miliar dolar. Itu di 2020 secara global gitu ya. Menariknya di Indonesia tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena saya dengar waktu pandemi ada salah satu pabrikan di dunia namanya Zipline masuk ke Indonesia dan itu pun nggak jalan dengan baik sehingga tidak bisa berkembang di Indonesia gitu ya. Tapi setidaknya masa-masa itu kita sangat apa ya terpukul ya kalau dari sisi bisnis, tapi di sisi lain bisnis drone itu meningkat gitu ya. Menarik sebenarnya di tahun selanjutnya di 2021 dan 2022 gitu kira-kira dia naiknya kira-kira sekitar 22 miliar dolar. Artinya naik 2 miliar dolar. Nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena ya kita tahu lah semua bisnis mungkin ya akan terdampak ketika adanya pandemi ya. Nah, tapi kalau boleh dibilang kenaikan 2 miliar dolar itu selama 2 tahun itu saya pikir sangat apa ya bagus ya. Kenapa? Karena semua bisnis berat, tapi drone bisa tumbuh gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita drone berinovasi di kamera dan baterai. Yang saya lihat ya, yang saya dengar gitu. Nah, 2023 dia merebound gitu, rebound yang awalnya 22 miliar dolar dalam tahun ini, berarti kan lebih kecil daripada 2020. Nah, 2023 dia tembus ke 30 miliar dolar. Rebound. Kenapa? Karena logistik sudah semakin masif, drone-drone pengiriman juga semakin masif, terutama di daerah US dan di China ya. Nah, kalau drone pengiriman nanti saya akan coba sharing ya. Terakhir 2 minggu yang lalu saya lagi nyobain drone pengiriman di China. Sangat mudah, sangat bagus, sangat canggih dan sangat murah. Wah, itu jadi geleng-geleng ya. Itu kebayang nggak kalau misalnya kita mau bikin di Indonesia gitu ya. Kalau nggak salah di Indonesia ada sekitar 17.000 pulau ya. Kebayang nggak antar pulau itu kita pakai drone aja logistiknya gitu. Nah, itu bakal luar biasa tuh. Oke, lanjut di 2024.
tahun lalu ya sampai 2025 tahun ini gitu, itu diperkirakan sekitar 50 miliar dolar, atau pertumbuhannya kira-kira ya dari 2023 itu sekitar 38 persenan gitu. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena 38 per tahun ya. Artinya kalau kita bicara market secara global, kita tentu bisa memprediksi kira-kira di Indonesia berapa nih marketnya gitu ya. Cuman saya belum dapat data. Saya sudah coba cari gitu ya beberapa data, cuman masih belum saya dapatkan. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa dapatkan dan saya bisa share gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Nah, yang pasti dengan adanya pertumbuhan signifikan itu gitu ya di 40-an lah kira-kira 38,75%, saya pikir marketnya secara bisnis sangat bagus gitu ya, menggeliat. Nah, memang eh, proyeksinya gitu ya, proyeksi dari beberapa pengamat kalau kita bilang sampai 2030 itu kira-kira sekitar 20 sampai 40% growth-nya per year. Bayangkan ketika dampak itu terasa di Indonesia gitu. Berarti pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan perputaran uang untuk drone gitu ya, itu sekitar 20 sampai 40% dan gede banget guys. Sekarang kalau kita bicara investasi di bidang apa ya, taruhlah misal ya, kita di deposito misalnya berapa persen sih gitu. Kita mau investasi di mana nih? Di taruhlah di selain deposito kita bicara di sukuk misalnya, di obligasi misalnya berapa persen sih gitu. Properti bahkan gitu ya berapa persen sih gitu. Tapi kalau kita bicara di bisnis drone, boleh jadi kita mendapatkan sekitar 20 sampai 40%. Itu gede banget kalau menurutku ya, dan itu menarik gitu. Oke, gitu. Kemudian kita bicara potensi nih di Indonesia yang cukup luas gitu ya. Di Indonesia cukup luas, ribuan pulau, puluhan ribu pulau gitu, potensinya sangat banyak gitu ya. Ada tiga hal yang saya sorotin gitu ya, yang menjadi concern saya. Yang pertama adalah pertumbuhan market drone Indonesia lumayan signifikan dari market global saya turunkan, cuman belum dapat angkanya, jadi belum saya share gitu. Yang kedua adalah masih banyak bidang yang belum dikerjakan, guys. Kalau kita lihat, kebetulan 10 tahun saya berkarir di drone gitu ya, saya melihat yang paling banyak berkembang adalah di dunia mapping ya, tentunya ya. Di dunia drone mapping gitu. Itu pun baru 3 sampai 4 tahun terakhir itu pesatnya ya. Sebelum itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara di aspek yang lainnya, misalnya bagaimana dengan taksi drone yang sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu digagas, sampai hari ini kan belum keluar izinnya. Bagaimana dengan drone logistik? Bagaimana dengan drone hobi misalnya? Bagaimana dengan drone-drone yang kaitannya dengan maintenance gitu, maintenance gedung, maintenance pertanian atau perkebunan gitu ya, survei pertanian perkebunan misalnya, itu kan masih banyak banget gitu. Makanya masih banyak bidang yang mungkin kita belum gali secara signifikan gitu ya untuk drone gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, belum banyak perusahaan yang fokus. Let's say sekarang apa sih perusahaan yang fokus di bidang drone di Indonesia gitu? Kaitan dengan jasa misalnya. Apa? Kita sebutkan. Saya pikir ada banyak, tapi akan sampai lebih dari 10 gitu. Yang Anda tahu mungkin. Sebutkan aja Anda. Sebutkan gitu ya, apa aja perusahaannya. Mungkin nggak lebih dari 10 kan. Artinya dari 10 perusahaan, dia mengcover seluruh Indonesia. Saya pikir itu sangat 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 kecil ya, sangat kecil. Makanya saya berharap Anda semua bisa berkembang dan bisa coba mengusahakan gitu potensi-potensi ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi, ya. Dan saya berharap potensi yang ada di Indonesia itu kita bisa maksimalkan. Boleh dibantu ya admin ya, di mute dulu ya. Berapa? Apa ya? Admin, Mbak Dinda. Lisensi. Karena promosi asli juga ya kan? Oke, siap. Lanjut ya. Jadi mungkin Anda semua bisa coba gitu ya, bisa coba sebutkan di note saja gitu ya, pribadi masing-masing. Sebutkan kira-kira 10
10 perusahaan drone yang Anda kenal gitu. Ada nggak? Kalau ada, coba 20. Saya pikir nggak akan lebih daripada itu gitu ya. Yang besar ya. Kalau hanya kecil-kecil saya pikir banyak. Tapi yang besar saya pikir nggak akan lebih daripada itu gitu. Bahkan saya pun juga menghitungnya nggak lebih dari 10 gitu. Yang besar. Artinya apa? Kita yang benar-benar fokus untuk mengerjakan drone itu nggak banyak guys. Nah, bayang ya. Pertumbuhannya gede, marketnya gede, pemainnya kecil, sedikit gitu. Mantap toh? Nah, saya pikir ini bisnis yang menarik gitu. Oke? Oke. Kita beranjak ke salah satu potensi yang bisa kita grab gitu. Di sini ada yang namanya mining sector gitu. Per tahun 2024, IUP atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kita adalah sekitar 4.634 izin usaha pertambangan di seluruh Indonesia. Oke. Artinya, kalau boleh dibilang ada 4.000 perusahaan, 4.600 perusahaan di seluruh Indonesia. Ya, 31-nya kontrak karya, 59 perjanjian P2B misalnya, kemudian dan segala macamnya dijabarkan. Artinya ada 4.600 perusahaan yang butuh drone. Oke? Kebayang nggak berapa jumlah pilotnya yang dibutuhkan? Berapa jumlah drone yang dibutuhkan? Ya kan? Kemudian eh, dan itu pun kalau kita bilang boleh jadi nggak semua lahannya mereka akan dipetakan dan itu bertahap kan. Berarti kan berapa lama dibutuhkannya drone kan? Nah, itu juga menjadi potensi gitu. Oke, kita masuk ke data yang lebih detail. Apa sih drone tech yang dibutuhkan untuk mining gitu? Sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman saya gitu ya, itu kebetulan sekarang ada sekitar 8 juta hektar untuk tambang produksi yang di level eksploitasi dan eksplorasinya di 1 juta hektar, pasca tambang sekitar 6 ribuan, berarti kan sekitar 9 juta hektar lahan yang bisa kita garap gitu. Hampir 10 juta lah. Gede banget guys. Gede banget. Ya kan? Butuh berapa banyak tuh tenaga tuh, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja sih teknologinya yang dibutuhkan sampai hari ini gitu? Yang banyak dilakukan adalah yang pertama eksplorasi. Kita bicara mapping. Situasi lahan, kontur, segala macam pasti butuh. Yang kedua magnetometer. Melihat potensi di bawah tanah gitu. Yang ketiga foto video tentunya untuk melihat apa kondisi yang ada gitu kan. Nah, ini biasanya untuk eksplorasi. Masuk kita ke eksploitasi, masuk ke produksi, ya tentu kita bicara survei and mapping. Saya pikir di setiap tambang pasti ada departemen atau divisi sendiri yang kaitannya dengan survei and mapping ya. Dia survei mingguan, progres tambang segala macam. Saya pikir di situ apalagi ada yang namanya Perdirjen 17 yang kaitannya dengan progres tambang menggunakan drone. Sudah ada aturannya gitu. Artinya apa? Secara pemerintah didukung, kebutuhan juga ada. Saya pikir nggak ada alasan lagi kita nggak pakai drone kan ditambang kan. Nah, itu dia. Lanjut, di tahap konstruksi, kita bisa banyak sekali progres konstruksi misalnya. Eh, Kemudian, misal di batu bara, kita bisa menghitung stockpile misalnya. Itu banyak banget fungsinya guys. Dan itu lebih mempercepat dan akurasinya baik gitu. Jadi kalau kita, ya mohon maaf, wah ini serius nggak nih, akuratnya bagus nggak nih? Ya, kita bisa adu nih antara manual dengan drone gitu kan. Kita lihat apakah drone bisa menjawab tantangan itu atau tidak gitu. Kalau tidak bisa ya tentu kita mesti cari solusinya gimana gitu ya, supaya ini bisa meningkatkan produktivitasnya gitu kan. Selanjutnya adalah inspeksi. Nah, kalau inspeksi saya pikir beberapa tambang besar butuh ya, seperti inspeksi towernya, power line ya. Karena beberapa tambang yang saya lihat sudah punya plan sendiri untuk apa namanya, sudah punya pembangkit sendiri, sudah punya power line sendiri, bahkan punya dam segala macam, konstruksinya gede gitu kan. Nah, itu juga bisa kita inspeksi tuh. Bahkan retak rambut di bangunannya pun kita bisa inspeksi tanpa orang datang, tanpa orang sampai di situ. Gitu ya. Memang tidak banyak yang melakukan ini dan saya pikir ini masih biru banget ya, masih hijau banget gitu. Lahannya gitu ya. Lahan pekerjaannya. Nah, yang terakhir untuk tahap eksploitasi tentu kita bicara environment dan forestry. Pasca tambang ya, harusnya di pasca tambang ya, mining recovery ya.
Nah, kita bicara apa? Kita bicara penanaman kembali, kita bicara kesehatan tanaman, kita bicara spraying gitu misalnya. Jadi ini sirkulasinya sudah tersistem guys. Dari ujung sampai ujung kita betul drone sebenarnya. Kalau kita betul-betul mengcreate itu dengan baik, emas dengan baik, saya pikir menjadi peluang yang baik ya untuk di sektor pertambangan gitu. Mungkin itu untuk pertambangan, kita lanjut ke sektor selanjutnya gitu ya. Buat Anda semua yang agriculture, jangan khawatir. Kita lihat di sini luas lahan pertanian kita gitu ya, gede banget di Indonesia, sekitar 19 juta hektar gitu. Untuk pertanian kita ya, itu sawah dan non sawah digabungkan. Kalau kita lihat chartnya kira-kira seperti ini. Saya ambil perkebunan sawit, gede banget, sekitar 45% dari total jumlah luasan gitu ya. Kemudian ada 21% itu pertanian, 32% adalah pertanian non sawah. Artinya apa? Kalau kita bicara luasan yang tadi 19 juta hektar, dan sawah menariknya itu nggak bisa kita terbangkan sekali saja. Kalau mapping di mining ada progres kan, itu bisa berulang-ulang gitu. Tapi rata-rata kalau pemetaan itu sekali survei selesai gitu. Tapi kalau di penyemprotan dan identifikasi kesehatan tanaman gitu, saya pikir itu bisa periodik ya, dalam setahun bisa 2 kali bahkan 4 kali gitu. Kalau penyemprotan bisa jadi sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali gitu. Artinya apa? Kuantiti surveinya atau kuantiti terbangnya semakin gede kalau di agriculture. Luasnya tetap, tapi kuantiti terbangnya, kuantiti pemakaiannya gede. Makanya saya pikir kita bisa masuk ke industri itu ya. Cuman saya nggak bisa mendetail gitu ya, karena memang saya belum masuk ke industri ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa masuk bareng-bareng gitu ya, ke industri agriculture gitu. Jadi gitu sih kalau agriculture ya. Jadi buat teman-temannya agriculture, saya pikir saya melihat beberapa artikel yang saya baca 2025 sampai 2030 ini adalah momen di mana drone agriculture menjadi primadona sebenarnya. Gitu ya. Cuman saya nggak tahu seperti apa perkembangannya nanti. Cuman beberapa data yang saya dapat itu menunjukkan tren positif gitu untuk yang agriculture. Oke, selanjutnya ini buat teman-teman yang survei, lain survei pemetaan, ya kan? Ya, memang sudah sedikit ya lahan yang belum dipetakan oleh BPN. Kalau dari data yang saya dapat, kira-kira total bidang atau bidang tanah yang ada di Indonesia sekitar 126 juta bidang informasinya, gitu ya, yang saya baca gitu. Nah, dari luas 1,9 juta kilometer persegi. Nah, menariknya sampai 2023, nah 2023 ya, 2024 belum diupdate, itu yang sudah dipetakan kira-kira sekitar 108 juta bidang gitu. Artinya kalau sampai 2025, harapan mereka, harapan teman-teman dari Kemen ATR BPN gitu ya, itu sekitar 100% gitu ya, untuk 2025. Berarti sisanya sekitar 14,2% yang belum terpetakan. Sekarang kalau 14,2% dengan luasan 1,9 juta, ya itu bisa banyak banget sebenarnya. Ya kan? Cuman nggak tahu nih, 14,2% kan 2024 sama 2025. Artinya, taruhlah kita belah belah semangka gitu misalnya ya. Berarti sekitar 7%. 7% ya masih luas banget guys. Masih luas banget. Boleh jadi butuh ribuan pilot itu. Boleh jadi butuh ribuan drone itu. Nah, ini juga bisa kita masuk gitu. Di situ ya guys. Oke, nah sekarang kalau kita bicara pemanfaatan drone untuk lainnya, kalau tadi kita bicara ATRBN ya, yang mungkin kita memetakan, boleh jadi kita nggak dipanggil lagi. Kenapa? Karena sudah selesai dipetakan. Sekali survei doang gitu. Tapi ternyata untuk pemetaan itu bisa ulang-ulang untuk hal lainnya. Untuk apa misalnya? Untuk infrastruktur. Pembangunan jalan. Boleh jadi per 6 bulan, per 3 bulan bakal survei gitu. Di lokasi yang sama ya. Berarti kan kuantitinya gede. Kuantiti kita bekerja toh. Yang kedua, perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang kita bicara apa? RT/RW misalnya, EDTR misalnya, RTBL misalnya. Nah, semuanya itu per 5 tahun harus revisi gitu. Hitungannya per kecamatan. Kalau kita bicara kecamatan itu di Jawa nih, satu kecamatan bisa jadi berapa ya? Sekitar 5.000 bahkan 6.000 hektar per kecamatan. Oke.
per kecamatan taruhlah 6.000 hektar atau 5.000 deh, biar gampang. Sekitar 5.000 hektar per kecamatan setiap 5 tahun, ya kan? Dalam satu kabupaten ada 18 kira-kira kecamatan. 15 sampai 18 kecamatan kira-kira ya. Artinya apa? Kita belum selesai memetakan semua kecamatan di awal itu akan disurvei lagi gitu. Jadi nggak akan pernah selesai nih siklusnya nih. Memetakan terus setiap tahun itu. Nggak selesai, gitu ya. Nah, makanya potensi gede banget juga di land survey. Kenapa? Karena kita bicara updating data, updating penggunaan lahan, tata guna lahan ya, updating objek misalnya, pelanggaran IMB, pelanggaran, wah macam-macam. Jadi apa? Untuk pembangunan dan manajemen kota, saya pikir peta drone itu menjadi vital ke depan gitu ya. Prediksi saya, ini prediksi ngasal aja ya. Kira-kira 3 sampai 5 tahun lagi itu sudah menjadi syarat utama dalam pembangunan kota gitu ya. Untuk kebutuhan digital twin juga. Betul. Nanti saya akan cerita ya. Oke. Oh ya, oke. Sip. Untuk kebutuhan apa namanya digital twin itu benar. Kenapa? Karena mulai tahun lalu Kemen ATR juga sudah mencanangkan digital twin menggunakan lidar ya. Ada sekitar 10 kota di Indonesia. Alhamdulillahnya kita terlibat, tapi nggak sampai dalam, cuma terlibat untuk di awal saja. Nah, harapannya hampir semua kota bakal menggunakan lidar untuk digital twin-nya. Itu menarik. Oke, lanjut ya. Properti. Nah, untuk properti kebetulan 10 tahun saya ngedrone, hampir setiap tahun saya survei buat properti gitu ya. Properti perumahan, developer gitu yang mereka punya tanah yang mau dikembangkan, buka klaster baru gitu ya. Itu pertanyaannya kenapa kok pakai drone Om? Sebenarnya bukan hanya drone ya. 2-3 tahun terakhir mereka sudah pakai lidar gitu. Kenapa? Karena begini. Ketika Anda melihat, mungkin kalau Anda ada teman-teman survei ya, kita tahu yang namanya TS, Total Station ya. Kita tahu namanya terrestrial survey gitu. Nah, saya melihat pasaran di Jawa Timur gitu, kira-kira sehari atau per hektar kalau salah per hektar mohon maaf itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta rupiah per hektarnya gitu ya. Kebayang nggak? Itu per hektar. Kalau kita punya lahan 100 hektar berarti 150 juta. Oke. Pertanyaannya kemudian untuk 100 hektar kita selesai berapa lama? Untuk menyelesaikan 100 hektar itu berapa lama gitu? Paling mentok kita estimasi ya sekitar 5 hektar per hari itu pun setengah mati ngerjainnya ya. 5 hektar per hari. Berarti butuh berapa? Butuh kira-kira eh berapa? 20 harian ya. 20 harian. Nah, lama banget kan? Bandingkan dengan drone. Drone harganya untuk lidar kira-kira mungkin 400.000 per hektar. Nah, baru sehari dia bisa survei 100 hektar. Jadi sehari selesai. Pengolahan sehari, 2 hari dibandingkan 20 hari. 10%-nya guys. Dan baru harganya juga lebih murah. Akurasinya juga lebih bagus. Gitu kan. Ya saya pikir itu menjadi solusi nih. Itu ya. Makanya mudah-mudahan teknologi ini bisa semakin banyak diadopsi dan ini semakin banyak dipakai gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita bicara jenis drone yang banyak digunakan sekarang gitu ya. Ya tentu RGB ya, foto video biasa gitu kan. Kemudian lidar sudah mulai banyak digunakan. Kalau dulu lidar mahal banget gitu ya, baru DJI bikin luar biasa murahnya gitu. Kalau dulu kita bicara yellow scan gitu kan, kemudian kita bicara apa tuh, Nextcore misalnya, kita bicara Green Valley misalnya, kita banyak sekali merek lidar yang luar biasa mahal. Dan ketika ada yang namanya DJI L1, buyar semuanya market itu, ya kan? Oleh sebab itu, pikir teknologi lidar sudah mulai terjangkau oleh kita ya, para pebisnis. Saya pikir itu bisa menjadi solusi buat Anda semua gitu ya, untuk mendeliver produk yang bagus gitu ke klien. Yang ketiga, multispektral. Nah, multispektral pasti kaitannya dengan apa? Melihat kesehatan tanaman. Berarti kan kita bersinggungan dengan agriculture. Menarik sekali. Kenapa? Karena yang dia hitung atau yang dia survei itu nggak hanya perkebunan atau pertanian saja,
perkebunan pun juga gitu. Kita bisa menghitung kopi misalnya, kesehatan kopi, kita bisa tumbuhannya banyak gitu. Dan kita sangat banyak sekali potensi-potensi di perkebunan kan. Nah, dan ini bisa kita lakukan 3 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan gitu, atau bahkan setahun sekali gitu. Artinya apa? Di lahan yang sama kita bisa survei banyak banget gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya magnetometer sudah saya sampaikan tadi, dia bisa mendeteksi potensi di dalam tanah. Kalau kita dulu mengenal geolistrik, sekarang dengan ada magnetometer, saya pikir udah nggak lagi perlu geolistrik gitu ya. Geolistrik udah lama, susah, saya mati kerjanya kan. Baru magnetometer cepat gitu ya. Di Oke, bentar ya, izin ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita lanjut. Tak, saya matikan aja HP-nya biar nggak mengganggu. Oke, lanjut ya. Untuk thermal biasanya kita buat RTH ya. Buat RTH, kemudian buat heat map segala macam. Tapi ini saya pikir untuk 2025 masih agak jauh ya. Karena mungkin teknologinya juga belum semasif kalau land survey ya. Ini suara saya masih dengar ya? Aman ya? Pak Dinda, halo? Aman, Pak. Masih Oke, aman. sip. Nah, ini yang belum saya jabarkan potensi lain karena waktu juga terbatas. Jadi beberapa hal yang potensi ke depan terutama di 2025 ini masih bagus, masih bisa di-grab, masih bisa dikerjakan adalah ini, yaitu industrial inspection. Kami juga sering kerjakan gitu ya di Jawa Timur untuk inspeksi dan itu per 6 bulan pasti. Karena kan mandatori ya untuk inspeksi ya. Apalagi ngecek kebocoran gitu ini segala macam itu luar biasa gitu pakai thermal kamera kan. Yang kedua adalah military. Military saya juga belum dapat datanya ya, tapi yang pasti industri military kaitan dengan drone sekarang sudah mulai masif, terutama di negara-negara maju yang suka berperang gitu ya. Makanya saya nggak tahu di Indonesia seberapa tumbuh, tapi yang pasti ini menjadi satu apa ya, satu potensi tersendiri ya kalau military ya. Yang ketiga ada FP, first person view. Nah, ini 2 tahun terakhir tumbuhnya luar biasa nih, pesat banget nih. 2 tahun terakhir saya mengamati industrinya pesat banget, sehingga karena orang dulu waktu awal-awal drone aerial muncul gitu ya, hobinya aerial semua gitu ya. Eh, 2015 sampai mungkin sekitar 2020-an itu aerial semua. Kemudian mulai tumbuh FPV, sekarang FPV semua hobinya gitu kan. Ya menarik sih. Heeh. Makanya kalau FPV pengen belajar bisa ke FPV Academy, Kok jadi salah? Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, lanjut logistik. Nah, ini logistik yang paling menarik. Saya cerita yang tadi kebetulan 2 minggu yang lalu saya di Shenzhen gitu. Saya mencoba satu teknologi pengiriman barang gitu kayak Gojek gitulah, by aplikasi menggunakan drone gitu. Saya coba dan ternyata pertama cepat gitu ya, nggak butuh waktu lama, kira-kira cuma 10 menit gitu kira-kira. 10 menitan, 10 sampai 15 menit lah kira-kira udah nyampe barangnya. Yang kedua tentu apa namanya murah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Gojek mungkin lebih mahal dia ya. Kira-kira sekitar 40.000 per sekali kirim. 40.000 rupiah gitu ya. Nah, yang ketiga itu tentunya ke depan bakal masif. Kenapa? Karena teknologinya itu sudah semakin murah gitu ya. Karena kan kalau kita bicara manpower, tentu semakin lama kebutuhan semakin gede gitu. Tapi kalau kita bicara engine, kita bicara battery, semakin lama semakin murah gitu kan. Jadi berbanding terbalik kan. Kalau yang ini naik, yang manpower naik, kalau yang engine turun gitu.
semakin lama. Itu menjadi menarik gitu ke depan. Apalagi kita sebagai negara kepulauan sekitar 17.000 pulau gitu, tentu penggunaan drone akan semakin signifikan gitu ya untuk logistik gitu. Kenapa? Karena sekarang antar pulau gitu, antar pulau kita ngapain pakai kapal lagi? Resiko, ombak segala macam, baru lama lagi kan. Kalau pakai drone mungkin cuma 5 menit nyampe gitu. Kenapa? Karena kan dia di udara dan lebih cepat, gitu ya. Saya pikir itu potensi lain. Nah, problemnya sekarang dari semua potensi yang saya sampaikan tadi, ternyata itu mengandung yang namanya problem juga ternyata, gitu ya. Nah, semua potensi tadi tidak akan terwujud dengan baik, tidak akan tumbuh dengan baik selama problem ini masih ada, gitu ya. Apa aja problemnya? Saya rangkum ada 3 ternyata. Yang pertama drone awareness. Jadi kepedulian atau pemahaman tentang drone itu di Indonesia juga masih belum banyak gitu. Belum banyak dipahami oleh sebagian besar masyarakat gitu ya. Nah, ini PR kita nih, PR kita bersama nih. Ya kan? Satu itu. Yang kedua, taruhlah mereka sudah paham drone. Taruhlah mereka sudah paham drone, mereka juga sudah menerima teknologi drone gitu. Pertanyaannya mereka paham regulasi enggak? Atau yang baru-baru beli, mohon maaf ya, yang baru-baru beli drone, drone sekarang Tokopedia selesai nyampe gitu kan, bisa terbang kan kita. Nah, pertanyaannya mereka paham regulasi enggak gitu. Kenapa? Karena gini, ketika regulasi itu dilanggar dan itu menjadi viral, maka itu berdampak terhadap seluruh pengguna drone di Indonesia. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, saya pikir campaign terhadap regulatory compliance itu menjadi penting gitu. Terutama buat kita semua pelaku drone gitu kan. Pelaku bisnis drone terutama gitu kan. Kenapa? Karena ini ya boleh dibilang ketika regulasinya itu menjadi semakin ketat ya kita semakin susah bergerak kan. Mau jualan apa, mau menyediakan jasa apapun ya susah juga gitu. Pasti akan jadi apa ya? Permasalahan di kemudian hari kan. Nah, saya pikir itu PR kita bersama gitu ya. Dan yang ketiga adalah kontrol sistem. Kontrol sistem tentu on the way dikerjakan oleh pemerintah kita gitu ya. Terutama kalau kita sudah punya regulasinya, tentu kontrolnya gimana nih, ya kan? Pengawasannya gimana nih? Kemudian reportingnya gimana nih? Nah, semua itu sistem ya. Saya pikir itu juga sedang dikerjakan dan kita berharap semoga semakin mature regulasi kita di Indonesia dan kita bisa menikmati drone itu dengan tenang gitu ya. Banyak was-was gitu, gak banyak khawatir gitu ya. Terutama masalah perizinan misalnya, mau nerbangkan drone di sini nggak boleh, situ nggak boleh, itu gimana bolehnya gitu kan. Ya itu menjadi PR kita bersama. Jadi dari 3 ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita bersama, terutama di tahun 2025 ini, kita melihat potensinya gede, tapi tantangannya tentu juga gak kalah besar gitu ya. Makanya kita sama-sama selesaikan ini bareng-bareng gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu potensi, kita tahu problem, pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Oke, what we can do. 3 yang saya coba simpulkan. Yang pertama, research of drone. Jadi, riset penggunaan drone itu sepertinya perlu dikembangkan gitu ya. Jadi, basis riset yang basis riset untuk di Indonesia mestinya juga mulai berkembang. Misal, riset tentang penggunaan drone di lamun, riset tentang penggunaan drone di kopi misalnya untuk NDVI-nya gitu, untuk menilai kesehatan tanamannya misalnya, riset tentang drone di manapun, transportasi, logistik segala macam. Saya pikir itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pintu gerbang supaya pemanfaatan drone di Indonesia itu semakin mature ya. Nah, jadi bukan hanya kita digempur oleh teknologi luar gitu, tapi kita juga bisa mengembangkan teknologi sendiri. Gitu ya. Yang kedua, campaign. Tentu Anda semua yang sudah paham drone, apalagi yang sudah bersertifikat Kemenhub gitu ya, saya pikir akan ada baiknya Anda juga membantu kita semua bersama-sama untuk campaign penggunaan drone yang baik, regulasi yang ada, penerapannya seperti apa, kepatuhannya seperti apa. Saya pikir itu menjadi poin penting buat kita semua gitu ya. Dan kita ya namanya agent of change ya. Jadi kita mesti terus berkomunikasi sama mereka yang mungkin dia baru mengenal drone gitu ya, kita kenalkan segala macam gitu ya.
dan yang terakhir adalah associate gitu. Tentunya kita nggak bisa kerja sendiri nih. Indonesia cukup luas kan. Indonesia nggak bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat dan dengan tenaga perorangan gitu. Saya pikir kita perlu berasosiasi, kita perlu berkumpul gitu ya, sehingga powernya bisa lebih besar gitu ya di seluruh Indonesia gitu. Saya pikir itu sih. Kalau asosiasi saya pikir sudah cukup banyak ya perkumpulan-perkumpulan di Indonesia, dan itu pun terbuka. Kalaupun Anda semua bikin perkumpulan sendiri, saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu nggak harus perkumpulan A, B, C, D, E ya. Saya pikir nggak ada masalah. Yang pasti tujuannya sama gitu ya, untuk mengembangkan industri drone di Indonesia. Ya. Oke. Selanjutnya saya ingin perkenalkan juga gitu ya, kaitannya dengan associate tadi. Kebetulan ini saya dengan teman-teman sedang menggagas yang namanya Indonesian Drone Business Network gitu ya. Ini lebih kepada kumpulan para pengusaha drone gitu di Indonesia. Kita akan coba bedah marketnya, kita akan coba bedah teknologinya, kita akan coba bedah banyak hal gitu ya, per masing-masing sektor gitu ya, mau dia agriculture, mau dia mapping, mau dia inspection gitu ya. Dan yang pasti harapannya adalah outputnya gitu ya. Yang pertama, drone entrepreneur, semua entrepreneur, dan kita cuan bersama gitu. Kita ambil cuan-cuan bareng gitu. Jangan sampai Anda semua cuan tapi kita yang enggak gitu kan. Jangan. Mudah-mudahan kita semua cuan gitu. Kemudian selanjutnya sharing dan work together, kita kerjasama. Indonesia cukup luas, nggak bisa diselesaikan dengan 1 orang, 2 orang. Saya pikir itu bisa menarik kalau kita bisa berkembang gitu ya, berserikat lah, berasosiat seluruh Indonesia untuk mengembangkan industri drone ini gitu. Dan yang terakhir adalah regulatory compliance ya, campaign gitu. Kenapa? Karena tentu kita negara hukum ya, meskipun saya nggak tahu seberapa besar gitu dampaknya gitu untuk kita campaign itu, tapi yang pasti adalah kita berusaha, namanya kita berkumpul, kita coba patuhi aturan yang ada, dan kita coba campaign kan. Jadi kalau kita bicara bisnis dengan beretika, saya pikir mematuhi aturan itu ya mesti beretika juga gitu kan. Dan saya berharap Anda semua juga gitu ya, Anda semua ketika berasosiasi dengan siapapun gitu, bisa dengan kumpulan Anda segala macam, ya baiknya kita mematuhi peraturan gitu ya. Karena sesungguhnya kita asosiasi dibentuk biasanya untuk mengkampanyekan aturan yang baik kan. Jangan sampai ketika kita sudah berasosiasi malah kita nggak bisa mematuhi peraturan. Nah itu kan jadi ironi ya. Makanya kita ngambil cuan di situ, kita jaga nih. Kita jaga kondisivitas gitu kan, dan kita cuan terus gitu ya. Cuan terus gitu kira-kira. Oke, nah sebab itu saya undang Anda semua, kalau memang Anda masih pengen diskusi lebih dalam kaitannya dengan bisnis drone, tentunya ini sangat terbatas karena waktunya cuma 60 sampai 90 menit, dan kita nggak sempat bahas sampai ke budgeting segala macam. Nah, saya undang Anda semua, kalau memang berkenan gitu ya, kita bisa kumpul di Indonesian Drone Business Network gitu ya. Oke, memang ini belum launching secara resmi, cuman bisa dipantau di IG saya dan IG-nya IDBN ya. Nanti kita akan coba share enrollment-nya seperti apa, kita gabung di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kita diskusi. Silakan.